Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kudeta demokrasi terjadi berkali-kali. Rezim ini tidak layak untuk dilanjutkan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kudeta terhadap demokrasi di Indonesia sudah terjadi berkali-kali. Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun menanggapi pengambil alihan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana melibatkan Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Ubaidillah juga membeberkan beberapa contoh sikap rezim Jokowi yang mencerminkan mengkudeta demokrasi. Di antaranya adalah pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat tentang Undang-Undang Omnibus Law. Sekelas NU dan Muhammadiyah yang menolak Undang-Undang Omnibus Law juga tidak didengar suaranya. Termasuk kami atau gerakan-gerakan lainnya itu tidak didengar dan ratusan mahasiswa demo menolak juga tidak didengar. Saya kira ini satu bencana demokrasi dan fakta kudeta demokrasi. Kata Ubaidillah dalam acara Serasahan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan oleh DNPIM bertajuk Menyoal KLB Partai Demokrat yang beraroma kudeta pada hari Kamis 11 Maret yang lalu. Hal tersebut ditambah dengan upaya pengambil alihan kepemimpinan Demokrat yang melibatkan KSP Muldoko. Hal ini memperkuat satu analisis sesungguhnya rezim ini melakukan kudeta demokrasi, merusak tatanan demokrasi dan kemudian membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Masih kata Ubaidillah, berdasarkan studi tentang demokrasi, dinamika politik partai, banyaknya kasus yang terjadi dianggap bahwa rezim sudah tidak layak untuk dilanjutkan dalam tata kelola negara. Dengan sekian banyak kasus yang tadi disebutkan, dari kasus korupsi, kasus kudeta demokrasi yang berkali-kali, maka sesungguhnya rezim ini sudah tidak layak sebagian untuk dilanjutkan dalam konteks tata kelola negara. Tegas Ubaidillah. Untuk kasus Demokrat, bila berlanjut hingga ke meja hijau, maka sama saja mempertontonkan satu kejahatan demokrasi. Ini yang membuat pikiran publik sedih ketika generasi milenial mengatakan, ya penguasa buruk, partai-partai ini nggak ada gunanya, karena tidak memberikan contoh terbaik dalam mengelola negara, dalam mengelola politik misalnya. Tandas Ubaidillah. Selain itu, Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra juga mempertanyakan pernyataan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan mandeknya demokrasi yang bisa membuah sebuah pemerintahan runtuh. Yusril berpandangan pernyataan JK, jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh. Bisa berbanding terbalik. Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh. Begitu kata Yusuf Kala. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh. Ujar Yusril. Menurut pakar hukum tata negara itu bukan hanya pemerintahan yang akan jatuh. Jika sistem demokrasi di Indonesia tetap seperti ini, negara juga bisa runtuh. Persoalan mendasarnya adalah demokrasi yang bagaimana yang akan dijalankan. Dari dulu, kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi. Bongkar pasang konsep nggak selesai-selesai. Sistem dan rincian pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali bongkar pasang. Sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama. Bongkar pasang tidak selesai. Yusril juga menambahkan, pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, terus-menerus dibongkar pasang, sehingga konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir. Selain itu, diketahui bahwa pasal karet penjegal demokrasi bukan hanya Undang-Undang ITE. Presiden Joko Widodo menggulirkan wacana untuk merevisi pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kantor Hukum dan HAM Lokataru menilai masih banyak undang-undang bermasalah yang dapat merusak iklim demokrasi di Indonesia. Undang-undang ITE dianggap bermasalah karena sering dipakai oleh pejabat publik atau masyarakat sipil untuk saling melaporkan atas dasar pencemaran nama baik di jagat maya. Aparat penegak hukum sering merespon pelaporan tersebut. Tanpa adanya seleksi yang ketat, menyebabkan banyak orang dibui karena undang-undang tersebut.
Karena itu, Undang-Undang ITE dianggap sebagai dalang merosotnya indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2018, dua kelompok terbesar pelapor Undang-Undang ITE adalah pejabat publik dan juga masyarakat sipil. Pada tahun 2019, data yang dihimpun oleh SafeNet menunjukkan setidaknya ada 3.100 kasus Undang-Undang ITE yang kemudian dilaporkan. Data Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan sepanjang 2016 sampai 2020, tingkat conviction rate kasus pasal karet mencapai 96,8% atau 744 perkara, sedangkan tingkat pemenjaraan mencapai 88% atau 676 perkara. Manajer program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi mengatakan bahwa perbedaan tipis antara jumlah pelapor warga dan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat sipil sendiri gagal memahami dan mempraktikkan kebebasan berekspresi. Masyarakat sipil masih alergi terhadap kritik dan perbedaan, namun dibiarkan oleh pemerintah yang nampak meraup untung dari konflik warga yang berlomba-lomba mempolisikan sesama. Di momen politik besar seperti pemilu dan pilkada, kecenderungan ini melonjak berkali lipat. Sepak terjang buzzer sesungguhnya tak lebih dari efek samping dari kondisi mendasar, saat mental gerombolan warga senantiasa memandang lawan kubunya sebagai pihak yang mesti dibungkam dengan segala cara. Lokataru juga setuju dan mendukung revisi pasal-pasal Undang-Undang ITE, namun hal itu tidak lantas menyelesaikan masalah demokrasi Indonesia. Masih ada beberapa undang-undang yang bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Dengan sekian banyak kasus yang tadi disebutkan, dari kasus korupsi, kasus kudeta demokrasi yang berkali-kali, maka sesungguhnya rezim ini sudah tidak layak sebagian untuk dilanjutkan dalam konteks tata kelola negara, tegas Ubaidillah. Untuk kasus Demokrat, bila berlanjut hingga ke meja hijau, maka sama saja mempertontonkan satu kejahatan demokrasi. Ini yang membuat pikiran publik sedih ketika generasi milenial mengatakan, ya penguasa buruk, partai-partai ini nggak ada gunanya, karena tidak memberikan contoh terbaik dalam mengelola negara, dalam mengelola politik misalnya. Tandas Ubaidillah. Selain itu, Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra juga mempertanyakan pernyataan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan mandeknya demokrasi yang bisa membuah sebuah pemerintahan runtuh. Yusril berpandangan pernyataan JK, jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh. Bisa berbanding terbalik. Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh. Begitu kata Yusuf Kala. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh. Ujar Yusril. Menurut pakar hukum tata negara itu, bukan hanya pemerintahan yang akan jatuh. Jika sistem demokrasi di Indonesia tetap seperti ini, negara juga bisa runtuh. Persoalan mendasarnya adalah demokrasi yang bagaimana yang akan dijalankan. Dari dulu, kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi. Bongkar pasang konsep nggak selesai-selesai. Sistem dan rincian pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali bongkar pasang. Sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama. Bongkar pasang tidak selesai. Yusril juga menambahkan, pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, terus-menerus dibongkar pasang, sehingga konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir.